Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadin abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa til qalbi wa saddid lisani bi haqiqi ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik Bapak Ibu, channel ini masih akan tetap membahas soal-soal P3K PAI, soal-soal PPK PAI, maupun soal-soal yang berkaitan dengan P3K PAI tahun 2021. Baik, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi maupun konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Bayi Haki Channel. Baik kawan-kawan, kita nanti akan kembali kepada latihan soal kembali. Kita nanti akan membahas 15 soal SKB, materi Al-Quran dan SKI beserta pembahasannya. Semoga nanti apa yang kita bahas di sini bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut soal yang nomor 1. Secara etimologi, kata hadis mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah titik-titik: A. Perintah, B. Aturan, C. Dekat, D. Acara, dan E. Lama. Untuk jawaban yang tepat, nomor 1 adalah C, yaitu dekat. Pembahasannya, pengertian hadis menurut bahasa etimologi, hadis mempunyai beberapa arti, yaitu baru, dekat, dan berita. Untuk jawaban yang tepat yaitu adalah C, dekat. Kita lanjut soal nomor 2. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi yang tidak terkait dengan masalah-masalah fardu dan wajib adalah pengertian hadis menurut A. Ahli usul fikih, B. Ahli kalam, C. Ulama tabi'in, D. Ahli fikih, dan E. Ahli hadis. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah D, yaitu ahli fikih. Pembahasannya, fuqaha adalah kata majmu' bagi fakih, yaitu seorang ahli fikih. Adalah bidang jurisprudens atau hukum-hukum menyangkut peribadatan ritual baik perseorangan atau di dalam konteks sosial umat Islam. Kita lanjut soal nomor 3. Sunnah secara etimologi memiliki beberapa arti. Yang bukan merupakan arti sunnah secara etimologi adalah acara, B. Tradisi, C. Jalan yang ditempuh, D. Baru, dan E. Ketetapan. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah D, yaitu baru. Cukup jelas, yang bukan merupakan arti sunnah secara etimologi adalah baru. Kita lanjut soal nomor 4. Kata atsar secara etimologi mempunyai arti titik-titik. Kata atsar secara etimologi mempunyai arti: A. Doa, B. Barang bekas, C. Sesuatu yang baru, D. Debu, dan E. Sisa dari sesuatu. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah E, yaitu adalah sisa dari sesuatu. Pembahasannya, secara bahasa kata atsar berarti bekas sesuatu atau sisa-sisa sesuatu. Bisa pula berarti nukilan sesuatu yang diambil. Maksudnya adalah peninggalan atau bekas sesuatu. Artinya peninggalan atau bekas Nabi karena hadis itu peninggalan dari beliau. Kita lanjut soal nomor 5. Perintah untuk melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 9 Muharram
merupakan isyarat dari sunnah A. Qauliyah, B. Fi'liyah, C. Tahririyah, D. Hamniyah, dan E. Sifatiyah. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah D, yaitu hamniyah. Pembahasannya, sunnah hamniyah adalah sesuatu yang dikehendaki Nabi lalu disampaikan kepada para sahabat sehingga sahabat itu mengetahuinya, akan tetapi beliau belum sempat untuk melaksanakannya. Kita lanjut soal nomor 6. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang mewakili sahabat menanyakan memakan daging biawak atau dab adalah A. Khalid bin Mughairah, B. Abdullah bin Mas'ud, C. Abdullah bin Umar, D. Abdullah bin Abbas, dan E. Khalid bin Walid. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah E, yaitu Khalid bin Walid. Pembahasannya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Khobarul Ahad, bab Khobarul Mar'ah Wahidah. Rasulullah SAW bersabda, makanlah karena daging itu halal, atau beliau bersabda, tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku. Kita lanjut soal nomor 7. Berikut 4 fase perkembangan agama Hindu di India, kecuali A. Zaman Weda, B. Zaman Brahmana, C. Zaman Upanishad, D. Zaman Buddha, E. Zaman Sudra. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah E. Zaman Sudra. Pembahasannya, yang termasuk 4 fase perkembangan Hindu di India adalah A. Zaman Weda, B. Zaman Brahmana, C. Zaman Upanishad, dan D. Zaman Buddha. Berarti yang bukan termasuk 4 fase ini adalah E. Zaman Sudra. Kita lanjut soal nomor 8. Zaman perkembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda adalah A. Zaman Weda, B. Zaman Brahmana, C. Zaman Upanishad, D. Zaman Buddha, dan E. Zaman Sudra. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah C, yaitu zaman Upanishad. Pembahasannya, zaman Upanishad atau periode Upanishad adalah salah satu periodisasi dari perkembangan kebudayaan India. Dalam perkembangan kebudayaan India ini yang juga menjadi rujukan kebudayaan agama Hindu, terdapat 3 periodisasi utama, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Kita lanjut soal nomor 9. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari wilayah Hindu-Buddha menyebabkan adanya A. Asimilasi budaya, B. Akulturasi budaya, C. Konsolidasi budaya, D. Adaptasi budaya, dan E. Koalisi budaya. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A, yaitu adalah asimilasi budaya. Pembahasannya, asimilasi adalah pembaruan atau kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama.
Kita lanjut soal nomor 10. Berikut raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur kecuali A. Sri Isanatunggawijaya, B. Purnawarman, C. Dharmawangsa, D. Airlangga, dan E. Empu Sendok. Berikut raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur kecuali. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah B, yaitu Purnawarman. Pembahasannya, berikut raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur, yaitu 1. Sri Isanatunggawijaya, B. Dharmawangsa, C. Airlangga, dan D. Empu Sendok. Kita lanjut soal nomor 11. Prasasti pertama yang berkaitan erat dengan kerajaan Hindu ditemukan pertama kali di A. Kalimantan, B. Jawa Barat, C. Kutai, D. Cina, dan E. Jawa Tengah. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah C, yaitu Kutai. Pembahasannya, prasasti pertama yang berkaitan erat dengan kerajaan Hindu ditemukan pertama kali di kerajaan Kutai. Baik, kita lanjut soal yang nomor 12. Prasasti Dinoyo yang ditemukan di Jawa Timur dekat kota Malang memakai bahasa Jawa kuno menggunakan bahasa A. Bahasa Jawa, B. Bahasa Arab, C. Bahasa Melayu, D. Bahasa Sanskerta, dan E. Bahasa Indonesia. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah D, yaitu bahasa Sanskerta. Prasasti Dinoyo yang ditemukan di Jawa Timur dekat kota Malang memakai bahasa atau huruf Jawa kuno menggunakan bahasa Sanskerta. Kita lanjut soal nomor 13. Berikut yang bukan merupakan faktor pendorong perkembangannya kerajaan Mataram kuno adalah A. Raja-rajanya arif dan bijaksana, B. Toleransi yang tinggi antara pemeluk agama Hindu dan Buddha, C. Wilayah yang amat subur, D. Ada kerjasama yang baik antara raja dan para Brahmana, dan E. Semangat kebudayaan raja-raja Mataram kuno yang rendah. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah E, yang bukan merupakan faktor pendorong perkembangannya kerajaan Mataram kuno adalah semangat kebudayaan raja-raja Mataram kuno yang rendah. Kita lanjut soal nomor 14. Masa keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya A. Gajah Mada dan Hayam Wuruk, B. Purnawarman, C. Mulawarman, D. Empu Tantular, dan E. Pakai Pikatan. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah A. Jelas keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kita lanjut soal nomor 15. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berisi tentang penggalian sebuah saluran air sepanjang 11 km adalah prasasti A. Ciaruteun, B. Kebun Kopi, C. Jambu, D. Tugu, dan E. Pasir Awi. Untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah D, yaitu adalah Tugu. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berisi tentang
penggalian sebuah saluran air sepanjang 11 km adalah prasasti Tugu. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit kesalahan teknis yang sedikit mengganggu. Untuk nomor 15, jawabannya adalah D. Tugu, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berisi tentang penggalian sebuah saluran air sepanjang 11 km adalah prasasti Tugu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 15 soal SKB materi Al-Quran dan SKI beserta pembahasannya sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini nanti membawa manfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.